Berita pertama, halo sobat kesebelasan. Kevin Dix bermain 90 menit saat timnya bertandang ke Manchester United di Liga Champions Eropa. Penasaran bagaimana penampilannya? Mari simak ulasan berikut ini sob. Berita kedua, The Power of Erick Thohir berkat kepengurusan PSSI di tangannya. Ayah Emil Eduardo setuju kalau Emil dinaturalisasi. Berita ketiga, tak mau kalah dari timnas Indonesia. Irak bakal naturalisasi pemain Swedia milik klub Zlatan Ibrahimovic. Berita keempat, pelan-pelan Park Shin Tae-yong. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Malaysia merosot tajam. Berita kelima, kabar baik datang sob. Ipswich Town menang lagi. Peluang Elkan Bagot dan kawan-kawan menuju Premier League semakin besar. Berita keenam, inilah tanggapan Erick Thohir soal JIS yang dihantam masalah kesehatan. Mari simak penjelasannya sob. Berita ke-7, kabar baik datang lagi sob. Pulih dari cedera. Asisten Shin Tae-yong bicara soal peluang Rio Fahmi bela timnas Indonesia lawan Irak. Berita pertama, halo sobat kesebelasan. Kevin Dix bermain 90 menit saat timnya bertandang ke Manchester United di Liga Champions Eropa. Penasaran bagaimana penampilannya? Mari simak ulasan berikut ini sob. Bukan kalang-kalang sob, pelatih Jacop memberi kepercayaan pada Kevin Dix untuk bermain sejak menit awal saat berjumpa Manchester United. Selama ini, pemain 27 tahun memang jadi pilihan utama di lini belakang FC Copenhagen. Kevin Dix tampil cukup solid di lini belakang FC Copenhagen. Pada babak pertama, dia mampu mengantisipasi upaya menyerang yang dilakukan Antoi. Pada babak kedua, Kevin Dix kesulitan saat Garnacho dimainkan. Kevin Dix tak mampu mengimbangi kecepatan pemain asal Argentina. Namun, tak ada kesalahan fatal yang dilakukan Kevin Dix sepanjang laga. Kevin Dix melepas 74 umpan terbanyak kedua di FC Copenhagen dengan akurasi 95%. Artinya, kemampuan build up Kevin Dix cukup bagus. Lantas bagaimana sob tentang permainan Kevin Dix? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar sob. Berita kedua, berkat kepengurusan PSSI Erick Thohir, ayah Emil Eduardo setuju kalau Emil dinaturalisasi. PSSI mendapatkan desakan untuk segera menaturalisasi pemain keturunan yang kini membela Inter Milan, yakni Emil Audero. Menanggapi hal tersebut, anggota EXO PSSI, Arya hanya mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi jika memang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membutuhkannya. Seperti yang diketahui, Emil Audero memiliki darah Indonesia karena lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal itu membuat Emil Audero dikait-kaitkan akan diproses naturalisasi oleh PSSI. Arya mengatakan soal komunikasi dengan pemain yang akan dinaturalisasi melihat ke depan lebih dahulu dengan mempertimbangkan banyak hal. Jadi, dia belum bisa berbicara terlalu detail terkait Emil Audero saat ini. Lantas bagaimana sobat kesebelasan jika Emil benar dinaturalisasi? Kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya sob. Berita ketiga, tak mau kalah dari timnas Indonesia. Irak bakal naturalisasi pemain Swedia milik klub Zlatan Ibrahimovic. Lawan timnas Indonesia yakni Irak bakal memiliki pemain naturalisasi pemain Swedia. Pemain yang dimaksud itu ialah Muntadir Majid. Muntadir Majid bermain untuk klub kasta teratas Liga Swedia, Hamar, yang sebagian sahamnya dimiliki Zlatan Ibrahimovic. Muntadir Majid bermain sebagai penyerang. Saat ini, ia masih berusia 18 tahun.
pada tanggal 27 September lalu. Asosiasi Sepak Bola Irak mengumumkan penyelesaikan dokumen resmi untuk Muntadir Majid atas permintaan pelatih Jesus Majid membuka peluang untuk memperkuat timnas Iran. Memberitahu komite ekspatriat di Federasi Irak bahwa dia akan mewakili timnas Irak. Majid yakin untuk mewakili Irak setelah kunjungan Jesus Casas ke Swedia Juli lalu untuk mencari pemain baru untuk timnas Irak. Berita keempat, pelan-pelan Opa Shin Tae-yong, timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober tahun 2023, Malaysia merosot tajam. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada 26 Oktober, timnas Indonesia naik 2 posisi dari peringkat 147 ke 145 dunia. Skuad asuhan Shin Tae-yong naik 2 posisi setelah meraup 16,95 poin tambahan di ranking FIF Oktober tahun 2023. Tambahan poin itu didapat setelah timnas Indonesia 2 kali menang atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian ini masuk kategori istimewa bagi timnas Indonesia, sebab dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia naik 28 peringkat 173 ke 145 dunia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Di saat timnas Indonesia berpesta poro, tidak halnya dengan Malaysia, skuad Harimau Malaya turun 3 anak tangga dari posisi 134 ke 137 dunia. Lalu bagaimana sob? Pendapat kalian atas kinerja Shin Tae-yong dalam timnas Garuda? Coba tulis sejuta jika kalian ingin Shin Tae-yong bisa tambah periode dalam melatih timnas Garuda. Berita kelima, kabar baik datang sob. Ipswich Town menang lagi, peluang Elkan Bagot dan kawan-kawan menuju Premier League semakin besar. Ipswich Town kembali meraih kemenangan pada laga lanjutan Liga Championship. Ipswich Town baru saja menjalani laga melawan Bristol City pada 26 Oktober dini hari. Ini merupakan pertandingan pekan ke-13 Liga Championship yang terlaksana di Inggris. Meski berstatus tim tamu, Ipswich Town sanggup mengakhiri laga dengan kemenangan, tepatnya. Tim asuhan Kieran McKenna menumbangkan Bristol City dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Ipswich Town dicetak oleh Nathal pada menit ke-16. Kemenangan ini sekaligus membuat Ipswich Town melanjutkan tren positifnya. Ipswich Town tercatat sudah tak terkalahkan di 8 pertandingan terakhir. Hal tersebut pun membuat posisi Ipswich Town semakin aman dalam memperebutkan 1 tiket promosi ke Liga Premier Inggris musim depan. Berita ke-6, inilah tanggapan Erick Thohir soal JIZ yang dihantam masalah kesehatan. Mari simak penjelasannya sob. Ketua Umum PSSI, Erick, angkat bicara mengenai pemain keturunan JIZ yang dihantam masalah kesehatan di saat proses naturalisasinya yang tengah diurus. Dikatakan Erick Thohir, JIZ akan segera pulih. JIZ terakhir kali memperkuat Venezia FC pada pekan ke-9 Seri B. Kala itu, JIZ tampil penuh dan membantu Venezia FC menang. Itu kan yang namanya pemain ada naik turunnya. Kata Erick Thohir, tapi kalau kami lihat bisa main di Seri B Italia, Venezia, itu bukan kaleng-kaleng. Kata Menteri BLN tersebut, JIZ ditargetkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2023 yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Berita ke-7, kabar baik datang lagi sob, pulih dari cedera. Asisten Shin Tae-yong bicara soal peluang Rio Fahmi bela timnas Indonesia lawan Irak. Asisten Shin Tae-yong sekaligus asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto berbicara soal peluang Ilham Rio Fahmi yang baru pulih dari cedera untuk bela skuad Garuda lawan Irak dan Filipina. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat menghadapi beberapa masalah pada laga melawan Brunei Darussalam.
Salah satunya pemain Persija Jakarta itu batal bergabung dengan tim Merah Putih karena mengalami cedera pada lututnya. Namun, Rio Fahmi dipastikan sudah pulih karena bek sayap Persija itu sudah terlihat kembali berlatih bersama tim di Nirwana Park, Bojongsari sejak beberapa waktu lalu. Setelah pulih, tentu Rio Fahmi bertekad untuk bisa membantu timnas Indonesia nantinya pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia.